Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk di pembelajaran PJOK. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu bahagia. Nah, selalu bersemangat. Nah, jadi di sini pelajaran PJOK bab terakhir itu yaitu bab 9 tentang makanan bergizi. Nih, makanan bergizi ya. Apakah kalian di rumah sudah memakan makanan yang bergizi? Apa saja jenis-jenis makanan yang bergizi? Nah, itu akan kita bahas di bab ini ya. Nah, makanan yang bergizi itu adalah makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk tubuh kita bisa berkembang ya, bisa menjadi lebih sehat untuk pertumbuhan tubuh kita. Nah, mengapa kita itu bisa tambah tinggi ya? Tambah tinggi karena kita misalnya karena sering minum susu. Nah, kita membutuhkan apa? Gizi apa yang kita butuhkan untuk tubuh kita supaya lebih tinggi lagi? Itu adalah misalnya banyak minum susu karena susu mengandung kalsium. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi gizi-gizi itu mendukung pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita. Nah, yang halaman 137 di situ ada gambar ya. Di sini ada gambar, ada gambar kue donat ya. Kue ini, yang ini tertutup dan ini yang tidak tertutup. Nah, apakah perbedaan keduanya? Kalau dia tertutup itu kelihatan lebih bersih, higienis ya. Nah, dan lebih sehat. Nah, sedangkan yang tidak tertutup itu dihinggapi lalat. Nah, ini akan menyebabkan penyakit bagi tubuh kita jika kita memakannya. Jadi ada perbedaan ya, makanan yang tertutup dan makanan yang tidak tertutup. Sama juga, nah kalau kalian jajan sembarangan, misalnya yang di pinggir jalan, nah itu kita tidak tahu kebersihannya. Nah, maka dari itu lebih baik kita mengolahnya sendiri. Nah, itu kan kita tahu bagaimana kebersihannya ya, daripada kita harus jajan di luar. Nah, apalagi jajan yang tidak ditutup ya, tidak dikemas. Nah, itu tidak bisa dijamin kebersihannya dan berbahaya juga untuk kesehatan diri kita sendiri. Nah, di sini ada makanan 4 sehat 5 sempurna. Nah, makanan 4 sehat 5 sempurna itu yang pertama ya ada nasi. Nasi itu dia berasal dari padi, banyak mengandung karbohidrat. Nah, karbohidrat ini sangat dibutuhkan apalagi kita orang Indonesia, itu makanan pokoknya adalah nasi. Tetapi ada di Indonesia Timur itu makanan pokoknya adalah sagu ya, bagian Indonesia Timur. Nah, jadi kita butuhkan karbohidratnya itu berasal dari nasi. Sebenarnya makanan yang mengandung karbohidrat itu ada jagung, ada kentang, ada singkong ya. Itu masih banyak lagi makanan yang mengenyangkan selain nasi ya, pengganti nasi. Nah, terus yang kedua itu ada sayur-sayuran di halaman 139. Sayur-sayuran. Nah, sayur-sayuran ini banyak mengandung vitamin, ada vitamin A, vitamin C, vitamin D, dan vitamin E. Nah, misalnya pada sayur bayam itu mengandung zat besi. Nah, jadi misalnya kalau di wortel itu mengandung vitamin A untuk kesehatan mata dan kulit, vitamin C untuk kesehatan gusi ya, tidak mudah sariawan. Nah, vitamin D untuk pertumbuhan tulang, vitamin E untuk mempermudah pembekuan darah. Nah, misalnya kalau kalian lukanya cepat sembuh, nah maka kalian harus makan makanan yang mengandung vitamin E dan zat besi ya. Nah, terus lauk pauk. Lauk pauknya ini ya, lauk pauk itu berasal dari hewani dan nabati. Nah, kalau hewani berasal dari hewan seperti daging ayam, daging sapi, telur. Nah, kalau nabati itu bisa berupa sayur-sayuran. Nah, itu pengelompokan lauk pauk ya. Lalu buah-buahan. Buah-buahan ini banyak yang mengandung vitamin C, misalnya kayak jeruk, apel, melon. Nah, buah-buahan ini lebih baik dikonsumsi sebelum kalian memakan daripada kalian setelah makan. Kenapa? Karena buah-buahan ini bisa membantu proses pencernaan bisa lebih lancar dan lebih terserap oleh tubuh makanan yang kalian konsumsi ketika kalian memakan buah itu sebelum kalian makan nasi. Nah, lalu yang terakhir ada susu. Nah, mengapa siapa yang sering di sini minum susu? Pasti anak seusia kalian itu sering mengkonsumsi susu dan suka ya. Ada susu sapi dan susu kambing. Nah, kalau susu nabati, kalau dari tumbuhan tuh misalnya susu kedelai. Oke. Nah,
Jadi, lalu, nah ini ya, bagaimana cara kita memilih jajanan yang sehat itu ada di halaman 142 ya, memilih jajanan yang sehat. Nah, jadi misalnya kalian di kantin sekolah atau di luar, bagaimana sih caranya kita memilih makanan yang sehat? Nah, yang pertama yang seperti Ibu jelaskan tadi, pilihlah makanan yang dikemas atau yang tertutup ya, karena bisa terhindar dari lalat hingga pilar lalat, terus dari debu ya, jadi insya Allah terjamin kebersihannya. Lalu lihat lagi dia kadaluarsanya itu misalnya kalau dia dalam kemasan, oke, dia dalam kemasan, tapi lihat lagi tanggal kadaluarsa atau expirednya ya, dia terakhir kapan kadaluarsanya. Kalau sudah lewat berarti tidak boleh dikonsumsi atau dimakan. Lalu jika sudah terpaksa makanan terbuka, lihat warnanya. Kalau warnanya berubah ya, atau warnanya tidak semestinya, nah atau berbaunya tidak enak, itu jangan dikonsumsi ya, berarti itu makanannya rusak. Nah, apakah juga lihat kesegarannya ya, lihat lingkungan di sekitarnya bersih atau tidak tempat menjualnya. Jadi itu harus diperhatikan karena bisa berpengaruh terhadap makanan yang kalian mau makan. Terus jangan mau makan makanan yang sudah dihinggapi lalat ya. Bisa jadi makanan itu sudah terkontaminasi atau terkena bakteri. Nah, itu penjelasan Ibu ya mengenai makanan yang bergizi. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang istirahat, bagaimana kita memanfaatkan waktu untuk istirahat dengan sebaik mungkin. Misalnya istirahat di sekolah ya, kalian harus makan, harus pergi ke kantin, nah terus istirahat setelah pulang sekolah, tidur siang dulu, baru sorenya nanti kalian boleh bermain. Nah, jadi itu bab sebelumnya. Nah, hari ini Ibu jelaskan itu tentang makanan yang bergizi. Semoga apa yang Ibu jelaskan bisa kalian terima dengan baik, bisa kalian pahami. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.